Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, la tashrabanna ahadukum qa'iman. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat, beribu-ribu nikmat, nikmat jasmani maupun nikmat rohani, sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dhunubana. Kedua kalinya, sholawat serta salam, sholawat beriring salam, sholawat berbungkus salam, tak lupa kita curahkan kepada baginda alam, sang reformasi dunia, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan, zamannya kebodohan, zamannya zahiliyah, hingga zamannya terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin rahimakumullah, saya di sini akan menyampaikan seuntaian kata tentang Islam di zaman modernisasi ini. Dahulu bangsa Indonesia dikenal karena rakyatnya yang berbudi pekerti, luhur, santun, dan bermoral. Sayang sekali citra baik ini tidak dijaga. Perlu diingat bahwa kemajuan suatu bangsa sangat didukung generasi cerdas, cerdik, dan bermoral. Namun akhir-akhir ini gejala kemerosotan moral mulai memperhatinkan. Masalah-masalah moral pun menjadi persoalan yang menyita banyak kalangan. Di antaranya adalah pendidik, alim ulama, tokoh masyarakat, orang tua. Profesor Dr. Amin Rais, seorang tokoh reformasi Indonesia, pernah mengungkapkan bahwa Islam saat ini adalah Islam yang sangat tertinggal, umat Islam yang terbelakang, dan umat Islam yang terkekang. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Muskilatul Fakri Kaifa Alal Jahil Islam mengatakan bahwa Islam saat ini tengah berada dalam kondisi kemiskinan dan kebodohan. Profesor Dr. Nurkolis Majid pun menegaskan bahwa Islam memiliki ajaran visioner dan revolusioner. Tapi anehnya bangsa Indonesia saat ini betul-betul dicengkram oleh gurita kemiskinan dan kebodohan. Dengan demikian hadirin, kalimat tersebut bukan berkata tanpa fakta, melainkan menurut de jure de facto kita tertinggal oleh Amerika yang kapitalis. Kita jauh di belakang Jepang yang Buddhistois. Kita terbelakang oleh Cina yang komunis. Yang nantinya kita hanya memiliki bangsa yang berjiwa pengemis, bermental apatis, berwatak iblis, sifatnya diktator, jiwanya kendor, kerjaannya hanya molor, bisanya hanya lihat goyang ngebor dan goyang pargoy. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat tersebut. Amin amin ya robbal alamin.
moralitas yang ada justru sangat jauh dari nilai-nilai normatif yang selama ini dijunjung tinggi. Semua itu sungguh sangat disayangkan dan jauh dari nilai-nilai normatif yang selama ini dijunjung. Maka solusinya untuk menanggapi hal tersebut adalah yang pertama, menghindari salah pergaulan. Kita sebagai anak muda harus pintar-pintar memilah dan memilih teman dekat. Sebagaimana ada kitab yang saya pelajari, yaitu kitab Al-Ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Anil mar'i la tas'al wasal an qarini fakullu qarini bil muqarani yaktadi. Tidak perlu engkau bertanya tentang kepribadian seseorang, tapi lihat saja temannya, karena seseorang akan mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya. Dan juga fa in kana dza syarin fajannibu sur'atan fa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Bila temannya tidak baik, maka jauhilah secepatnya. Dan bila temannya baik, maka temanilah, maka kamu akan mendapat petunjuk. Jadi kita sebagai anak muda, anak milenial, kita harus pintar-pintar memilih teman. Jangan asal salah pilih teman ya. Yang kedua adalah peran orang tua. Peran orang tua di sini sangatlah penting, sangat penting sekali dalam pembentukan karakter seorang anak. Karena seseorang anak butuh perhatian dari orang tuanya. Jadi bagi orang tuanya yang menginginkan anaknya soleh dan soleha, harus banyak-banyak memperhatikan anak-anaknya. Jangan mau anaknya soleh dan soleha, tapi orang tuanya tidak memperhatikan sama sekali. Dan kita juga sebagai anaknya harus berbakti pada kedua orang tua. Sesungguhnya di dalam hadis, ridallahu fi ridal walidain wa suktullahu fi suktil walidain. Sesungguhnya ridho orang tua itu, ridhonya Allah terdapat pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya kedua orang tua. Jadi kita harus banyak-banyak berbakti pada kedua orang tua. Yang ketiga adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Meningkatkan iman dan takwa di sini sangatlah banyak. Salah satunya dengan cara bersyukur, bersabar, dan beramal soleh. Allah memang tidak menjanjikan hidup kita selalu mudah, tapi janji Allah, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi Allah itu tahu yang terbaik tentang hidup ini. Ketika kamu bersedih, artinya Allah mengajarkanmu cara untuk bangkit. Dan ketika kamu senang, Allah mengajarkanmu artinya bersyukur. Semua akan indah pada waktunya. Kita harus bersabar. Kita harus bersabar apabila kita diberi ujian oleh Allah. Karena Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan batas hambanya. Dan kita harus banyak-banyak beramal soleh, terutama di bulan Ramadan ini hadirin. Kita harus banyak-banyak beramal, berbuat kebaikan kepada siapapun. Karena ada sebuah mafudot, man yazra'u yahsudu. Barang siapa yang akan menuai, barang siapa yang menanam pasti akan menuai. Di sini artinya adalah kita berbuat kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikannya juga. Dan kita, jikalau berbuat kejahatan, kita juga akan mendapatkan balasan kejahatan yang kita tanam tadi. Jadi kita harus berbuat banyak-banyak kebaikan. Kita sebagai umat muslim harus berani menyebarkan Islam di dunia ini, terutama di Indonesia, di negara kita tercinta.
kita harus saling mengingatkan satu sama lain, amar ma'ruf nahi mungkar. Bila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.